Rasulullah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala, salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk sekarang pertemuan ke berapa ini? Kesekian lah ya. Kita cari yang kodimahnya. Mabadi. Kemarin yang Hamzah, karena setelah ini kita terkait Hamzah. Hamzah wasal dengan Hamzah koto sudah ketemu? Sudah, Ustaz. Oke, apa saja? Satu. Belum disalin rapi, baru coret-coretan. Satu, gitu, tandanya kalau Hamzah koto itu pakai kepala ain. Kalau Hamzah wasol pakai kepala sod. Kemudian rumahnya Hamzah koto bisa alif, bisa waw, bisa ya, bisa tanpa rumah. Sedangkan Hamzah wasol pasti rumahnya alif. Kemudian harokatnya di awal kata Hamzah koto bisa berharokat fathah, kasroh, dhammah, tapi tidak bisa sukun. Di tengah kata bisa berharokat fathah, kasroh, dhammah, sukun. Di akhir kata bisa berharokat fathah, kasroh, dhammah, sukun. Hamzah wasol hanya ada di awal kata. Jika di tengah atau di akhir kata dia menjadi gugur atau tidak dibaca. Harokatnya ini belum saya tulis. Hamzah wasal di awal kata bisa ini belum selesai Ustaz. Berharokat fathah pada lam ta'rif. Kemudian diberi dhammah apabila huruf ketiganya itu berharokat dhammah. Kemudian berharokat kasroh apabila huruf ketiganya fathah atau kasroh. Terus apa lagi? Hamzah koto hukumnya selalu dibaca tahqiq kecuali pada Fussilat ayat 44 dibaca tashil. Hamzah wasolnya belum selesai. Hamzah wasol kalau di awal kata dibaca, kalau di tengah kata tidak dibaca. Ini yang help. Tuh, help tuh. Ini satu lagi tapi panjang, Ustaz. Kalau Hamzah koto dapat berada pada isim, fi'il, dan huruf. Sedangkan Hamzah wasol, nah ini yang panjang belum selesai disalin. Panjang. Udah, cukup? Belum cukup, tapi kalau dibaca panjang banget. Nah, ini saya baca aja lah. Hamzah wasol dapat berada di huruf isim maupun fi'il. Dalam kalimat huruf hanya ditemukan pada lam ta'rif. Kemudian pada isim terdapat pada 7 lafaz, yaitu ismun, ibnun, ibnatun, imru'un, isnaini, isnani, dan isnataini. Kemudian pada fi'il, Ustaz Murni ini sedang daurah Hamzah ngoten ya. Ya udah nggak jadi Ustaz. Loh, bagus. Ya, menerangkan tentang apa? Hamzah wasol, Hamzah koto apa, panjang, rumahnya apa, Hamzah wasol apa, di mana saja gitu nih. Ya, tapi ini panjang. Oke kan? Hasil penelitian luar biasa kan? Hasil baca buku. Oke. Ya, peneliti ya, Masya Allah. Oke, bagus, Saudara. Jangan takut benar loh ya. Oke, baik. Supaya menyingkat waktu ya, daurahnya Ustaz Murni kita singkat. Oke. Kita mulai. Hamzah wasal pertama. Ya, Hamzah antara wasal dan koto. Yang pertama Hamzah wasal itu gugur
Ini tulisannya biar bagus gimana ya? Gugur. Ketika apa? Di tengah dan di akhir. Ketika wasol. Oh iya. Tulisannya kok. Ketika wasol. Gugur ketika wasol. Nah, sedangkan hamzah koto, apa yang terjadi? Selalu dibaca. Isbat. Ketika ibtidak maupun wasol. Ya, jadi hamzah wasol gugur ketika wasol, muncul ketika apa? Ibtidak. Sedangkan hamzah koto isbat baik ibtidak maupun wasol. Ini nanti redaksinya saya sempurnakan ya. Sebentar. But ketika ibtidak. Nah, yang kedua, adanya hanya di awal kalimat atau di awal kata. Nah, kalau hamzah koto bisa di awal, tengah, dan akhir. Nah, ya. Lanjut, nomor 3. Selalu apa? Rumahnya alif. Kalau hamzah koto? Bisa alif, waw atau ya. Ya, rumahnya bisa alif, waw, ya, Tanpa rumah. ataupun ya. Tanpa rumah. Terus sekarang ditulis apa? Set kepala ain. Oke. Ini agak panjang ini. 3. Ya, jadi hamzah koto itu pasti kepala ain. Ya, bisa ditaruh di apa? Di alif, waw, ya, ataupun independen. Ya. Kalau hamzah wasol hanya alif saja. Lanjut. 4. Selalu dia tidak bisa sukun. Sukun. Kalau hamzah
Koto bisa apa? Bisa sukun di tengah dan di akhir. Bisa sukun. Ketika di tengah dan akhir. Terus bisa berharokat dimanapun ya. Bisa berharokatnya di mana? Di awal, tengah maupun akhir. Oke. Udah gitu udah. Nomor 5. Tidak bisa menjadi istifham. Istifham. Nah, hamzah koto bisa. Berarti istifham pasti hamzah apa? Koto. Ini kok nomor 6. Oh, 5. Oke, nomor 6. Yang tadi saya jelaskan. Tidak bisa di fi'il apa? Fi'il mudhari. Kenapa nggak bisa fi'il mudhari? Di fi'il mudhari kan harus dibaca ya hamzah. Kenapa? Terus saya ulangi. Kenapa tidak bisa di fi'il mudhari? Fi'il mudhari hamzah ya, Ustaz? Ya, ini kan dua-duanya hamzah. Hamzah koto. Iya. Ustazah kalau apa namanya menyampaikan tuh kadang suka nggak jelas. Suka jelas gitu. Kita lagi bahas hamzah. Iya, lupa Ustaz. Hamzah koto atau wasol. Ya. Sedangkan ini bisa. Udah, gitu aja lah. Yang ana maksudnya kan ya, Ustaz? Ya, yang ana atau akala yakulu, misalnya apa lagi ya, yang enggak hamzah. Doroba yadribu, adribu itu ya. Pokoknya yang fi'il mudhari dan rubai. Kalau ada fi'il mudhari dan rubai pakai hamzah, pasti hamzah apa? Hamzah koto. Nah. Rubai, 4 huruf itu. Pokoknya 4 huruf, kata dasarnya 4 huruf, hamzah fasal tidak bisa. Udah beres, nggih. Nah, kita akan ketemu beberapa wajah hamzah, nggih. Nanti beda istilah. Beda istilahnya seperti apa? Beda istilahnya ada namanya hamzah asli, ada namanya hamzah koto. Sebentar, kita langsung aja deh praktek. Kemarin sudah sampai mana kemarin bahasan kita? Menegakkan fi jadi ilah, bisa ini udah ya? Mana tadi? Allah.
Ala, ila, dan. Lada, ini sudah ya, lada lah ini. Ini ila. Oke, ini sudah nih, ilah sudah. Oke. Lada sudah. Nah, hatta kemarin kan sudah kan? Hatta sudah. Nah, ina kafaru. Innal ladzina kafaru sampai ke kalimat la yu'minun. Nah, wa fiha minal hija isbat alif ba'dal waw kafaru. Ya, innal ladzina inna sudah, alladzina sudah kita bahas. Kafaru. Nah, setelah kalimat kafaru ini apa yang terjadi? Oh, ada alif ziyadah. Ya, isbat alif ba'dal waw. Ada alif ziyadah. Ya, jadi dalam Al-Qur'an itu seperti kalimat kafaru di sini huruf matnya ada berapa? Kafaru. Dua. Wow. Wow Iya. dan alif. Waw dan alif. Ya. Kalau seperti ini maka ya terjadilah iltiqau sakinain. Jadi ada alif yang sukun, waw dan sukun. Ya, kaidah dalam ilmu usul ya, iltiqau sakinain itu menggugurkan mat secara bacaan. Makanya alifnya itu diberi tanda apa? Sifar mustadir. Ya, jadi tahu nggak sebab kenapa alif diberikan sifar kenapa? Iltiqo sakinain. Iltiqau sakinain. Tapi sebabnya ada alifnya itu kenapa Ustaz? Kan kafaru nggak usah dikasih alif bisa. Karena ini jama' Ustaz. Kafaro. Ya kan? Iya. Fi'il apa ini? Fi'il madhi. Di fi'il madhi jama'. Ya. Maksudnya kenapa harus ada Kenapa alifnya? harus ada alifnya? Ya, betul. Ini nahunya orang Arab. Nahunya orang Arab itu untuk menunjukkan jamak itu harus tambahi waw dan alif. Tambahan ya kan kata dasarnya kafaro kan? Iya. Ya, kafaro itu satu orang kafir. Ya sudah apa? Melakukan kekufuran satu orang. Kalau dua orang Kafaro. ro tambah apa? Alif. Tambah alif. Ya kan? Nah, kalau lebih dari 2, 3 dan seterusnya, Kafaru. nah, ya tambahannya 2 huruf. Berarti lebih dari 2. Makanya dalam bahasa Arab itu kalau ada tambahan lebih dari 2, dia dan 2 berarti jamak. Kafaro 1, kafaro 2, kafaru. Lebih dari 2. Lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Ya, jadi penambahan huruf menunjukkan ada penambahan makna. Tapi kalau di bahasa Arab biasanya nggak ada alifnya Yusuf. Nuh, ada nggak? Ada juga. Nggak ada kayaknya. Harusnya ada ya kalau begitu. Ustazah punya Ada. tasrif lugawi enggak? Ada. Amsilatut tasrifiyah tuh. Tinggal dibuka aja. Itu yang bahasa Arab nggak punya. Punyanya yang bahasa Indonesia. Loh, amsilat tasrifiyah terjemah gitu ya?
enggak deh, enggak punya. Punyanya maksudnya buku sorof yang sudah bahasa Indonesia. Ya bagus, lebih mudah kalau diterangkan. Oh ada deh. Ustazah suka aneh-aneh kok. Ada, cuma nggak pernah ngeh gitu. Nggak pernah ngeh ya. Jadi selama ini biasa aja. Cuma nulis aja gitu. Ini baca Ngeliat aja, aja. nulisnya nggak baru. Masya Allah. Ya kan Ustazah Alia juga nggak ngeh kan. Ya benar, baru tahu nih Ustaz. Biasanya nulis biasa aja. Emang hidayah itu mahal ya. Ini baru tahu, oh iya ya ada alifnya. Wajilah. Oke, dah ya. Dari nulisnya gitu, kafaru tambahan. Nah itu di Al-Quran dikasih sifar. Ya, dan contohnya banyak sekali, fasaku, dholamu, ya, nafsu, dan seterusnya. Dah, lanjut. Wagodau. Nah, walaupun dia bukan coba Ustazah, godau itu artinya apa? Nggak tahu. Kenapa bukan wagodu? Masyau, kenapa bukan masyu? Wattaqau, kenapa bukan wattaku? Oh, asal katanya Ya asal root apa? Asalnya ada huruf ilah. Nah, jadi di situ ada 2 huruf mat atau huruf ilat ya. Sehingga kalau kita tulis akhirnya kan wagodawu gitu kan? Iya. Menghindar, orang Arab itu nggak suka pertemuan 2 huruf mat ya. Waw ketemu waw, alif ketemu alif, ya ketemu ya, itu nggak suka ya, sehingga dihapus. Nah, dihapus tapi tidak menghapus tambahan waw dan alifnya. Berarti kalau di sini jamak juga kan Ustaz? Lihat aja terjemahannya. Surat Al-Qalam 25. Ada yang nanya terjemahannya? Iya lagi lihat. Al-Qalam ayat 25 ya Ustaz. pagi dan mereka pergi pagi. Mereka kan? Goda pakai iya Ustadz Goda ya. Oke. Dan mereka pergi pagi-pagi. Odau ala. Mereka kan? Iya mereka. Berarti jamak kan? Oh jadi berarti wawnya ada 2 gitu Ustaz. Ada waw, ada alif. Tadi Ustazah bilang wagodaya gimana? Aslinya itu pakai alif maksurah itu Ustaz. Oh, wagoda gitu ya? Enggak, maksudnya akar katanya pagi-pagi itu kan goda. Godawa asal katanya. Alifnya itu justru aslinya waw jadi alif atau alif jadi waw? Kalau lihat di kamus itu pakainya ya malahan. Oh, Ustazah lihat kamus. Iya. Ustaz, berarti di sini wawnya harusnya ada 2 ya Ustaz? Wagodawu gitu ya Ustaz. Kalau jamak. Wagodawu. Ya. Tapi karena wawnya 2, jadi yang satu dihilangkan. Nah, kalau di Ustazah Murni temukan, dia akar katanya pakai iya, alif maksurah, wagoda gitu ya. Makanya ketika pagi-pagi kan. Jadi
kenapa sih disebut huruf ilat? Apa coba sebab Ustazah? Ya karena penyakit Ustaz bisa berubah-ubah. Karena berubah-ubah. Jadi orang yang nggak konsisten sebenarnya orang penyakitan. Sakit jiwa. Jiwa. Ya, nggak konsisten. Kadang dia jadi ya, kadang jadi wow. Kata Ustadz wow. Dilihat di kamus jadi ya. Bingung kan? Ya, tinggal dijawab aja. Itulah huruf ilat. Ya, lidah, ilat kan lidah ya bahasa Jawanya ilat kan. Ya, lidah itu memang suka berubah-ubah. Jadi bahasa Arab. Huruf ilat ya. Nah, udah clear nggak? Pasti itu semua huruf ilat tuh. Masyau gitu kan. Itadau, watakau, itu pasti huruf ilat. Termasuk kalau tadi kan sebelumnya domah, ya kan, kafaru domah kan. Kemudian di sini fathah, wagodau karena kasus tadi. Nah, bagaimana kalau sebelumnya domah juga? Lia belua tuh. Coba, apa masalahnya? Alif sih udah. Bukan alif jajaran udah clear. Kenapa wawunya jadi hidup? Karena enggak deh. Kalau tadi kan wawunya mati ya kan, kafaru mati wawunya kan? Ya. Kafaru. Ini kan jamak juga kan Ustaz? Lah justru saya nanya, malah Ustaz nanya. Ustaz tugasnya menjawab, bukan bertanya sekarang. Coba cari lagi. 13 itu surah At-Taubah ayat 5. At-Taubah ayat 5. Surah Al-Qatl itu apa? Al-Qital. Al-Qital bukan Anfal, Ustaz. Oh iya, Anfal. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 5. Sama aku enggak ada. Dia belum aku. Enggak ada Ustaz. Enggak ada. Berarti At-Taubah. Taubah ayat berapa Ustaz? Ayat 5. Atau saya melihat di ayat atau ayat 5. Enggak ketemu. Fa idza ansalafal ashhur. Adanya waktu. Enggak ada Ustaz atau bah. Di Al-Anfal juga enggak ada. Ini catatan kaki minal ayah Al-Qital. Al-Qital surat apa Al-Qital dong? Sebentar. Al-Kahfi 105 ya. Oh, kata Alkitab itu Muhammad, Ustaz. Jauh banget. Gimana salah? Surat Muhammad. Oh, surat Muhammad. Kan jauh banget. Surat Muhammad ayat 5. Ya, jadi kitab ini itu kitab tua ya. Kita hari ini itu udah dapat mateng-matengnya gitu. Sampai nama surat aja kita bingung. Muhammad ayat berapa tadi? 5. Ayat 5. Ayat 5. Yahdihim Wa yuslihu balahum.
Lia ba'lua. Itu Al-Kahfi bukan Ustaz? Ini Di Muhammad Alkitab Bukan Al-Muluk bukan? 5. Al-Muluk. Ini catatan kakinya begitu. Dia beluakum di Al-Muluk Ustaz ayat 2. Oh, Tulisannya kayak gimana? Ayyukum ahsanu amala. Lia beluakum. Tapi nggak ada alifnya. Ini yang ada alifnya kok. Yang ada alifnya. Iya, Muhammad juga nggak ada Muhammad. Ini nggak tahu ini catatannya. Wakada 12 itu Fibab Jim. Ayat 4. Oh ya Allah, Ustazah, ini itu menurut Mushaf Nafi. Berarti surah Al-Qital itu ayat 4. Surah Al-Qital Al-An'am. Kita Muhammad. Betul nggak? Bentar, Kak. Surah Al-Qital itu surah apa sih? Surah Muhammad. Surah Muhammad. Walakil liyabluwa tuh ba'dakum bi ba'd. Ya, kayak gini tuh harus sensitif, nggak? Ingat, kita itu ada di Mushaf Hafs. Mushaf Hafs itu menjadikan beda Rasul Ainya. Ketemu dah walakil liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Iya, berdua. Oh iya. Ba'dakum bi ba'd. Oke. Apa artinya di situ? Artinya akan tetap Ayat 4 menguji. kalau di sini Ustaz, bukan ayat 5. Ya, karena ini beda Rasul Ainya. Dia hendak menguji. Berarti bukan jamak ya Ustaz? Bukan berarti. Apa masalahnya? Tapi Allah hendak menguji. Enggak, di sini pakai walau insyaallah lang tasar minhum walakil liyabluwa. Ini kan nasab ini kan. Ya. Aslinya liyablu. Oh, karena ada walakin. Karena li. Li termasuk harfun nasbi bukan? Iya. Oh iya. Iya. Bisa nasab, bisa jadi. Bisa jazam. Iya. Ya, jadi walaupun dia liyablu menjadi liyabluwa tetap ditulis alif di sini gitu. Ya, intinya seperti itu di semua hal kondisinya. Tapi ini wawul jamak loh ini. Seharusnya wawul jamak ya. Dan termasuk wawu asli. Terkadang kami hendak menguji kan gitu kan? Maknanya bisa begitu kan? Bukan mufrad. Bukan mufrad bisa. Yeah. Oke. Ketemu nggak? Pokoknya intinya nangkep lah apa yang waw jamak yang ada alifnya. Nah, begitu pula isbat alif itu setelah waw yang merupakan alamat rofa. Ulu. Ya, ulu bukan waw yang pertama ya. Ulu yang kedua. Waw yang kedua ada alif. Ulul albab. Ya, sebagai tanda rofa. Ini harus agak nahwu sedikit ya. Tanda rofa itu apa aja, Sata? Bisa huruf, bisa baris. Harokat.
Ya, Iya, harokat bisa. atau Huruf. Nah, tanda jamak di sini setelah waw, ulu, ada alif. Ya. Alamat rofaknya. Begitu pula dengan Banu Israel. Ya, Banu juga pakai alif sebagai tanda rofa, Banu jamak wa kadza suatu fikoli. Malakullah juga sama, malaku rabbihim. Ini kenapa dibaca malaku? Atau mulakullah, ini kenapa dibaca mulakullah? Nggih. dotnya titiknya satu itu kof itu Ustaz. Nggih, kalau Mushaf Maroko ini biasanya kayak gini. Ya, jadi jangan bingung ya. Rofa di bawah. Ini ada alif itu ditulis lamnya kayak kepotong gitu. Itu menunjukkan ada alif setelah lam. Nah, nanti fa di mana? Fa titiknya di bawah. Nah, contohnya ini. Kasyiful. Fa titiknya di bawah. Ini hanya apa namanya? Maaf, dobet, ilmu dobet ya. Yang sedang kita bahas adalah ilmu rasm. Mulaku rabbihim. Nah, ini jadinya buahnya ini ya. Nah, ada pengecualian. Tadi kan alifnya ada setelah waw jamak kan? Ya. Ada pengecualian, yaitu di mana? Ya. Ja'u wa ba'u. Kenapa dikecualikan? Apa masalahnya? Karena hamzah. Enggak. Iya. Enggak. Karena ada hamzah. Nah, hamzah itu ngapain? Coba ja'u itu ya, kita tulis ja'u. Ja'u itu kalau kita apa namanya? Kita tulis ja'u. Harusnya kan gini kan? Kalau menurut aturan tadi. Iya, ja'u ini tanda baca ini ya. Sebentar supaya antara rusum dan tanda baca. Ja'u. Itu aslinya sebentar, saya aslinya dari mana dulu ini? Kita tuliskan ini dulu, apa namanya? Tulisannya ternyata ja'u itu gini doang. Rosmnya ja'u ya. Dia itu kalau mau di level berikutnya itu harusnya ja'u. Maaf. Ja'u, harusnya kan gini. Terus kalau mau level naiknya lagi, dia itu hamzah sukun, sebelumnya alif. Alif kan sukun, berarti dia itu harusnya ja'u tuh gini. Nah, nangkep nggak kira-kira? Ini pertamanya kayak gini aslinya. Ini pertamanya ja'u gitu kan. Ini transformasi kedua. Kenapa? Double waw nggak bagus. Ya kan? Nah, ini dihilangkan alifnya juga. Kenapa? Karena dia itu awalnya ada 4 huruf ilat ketemu. 1, 2, 3, 4. Ya. Dan ini tidak bisa ditoleransi. Harus dikurangi. Dikurangi jadi 3. Ya kan? Masih bisa dikurangi? Nggak bisa. Udah kurangi aja dah jadi 2. Nah. Ya, jadi kalau terpaksa ada huruf ilat ketemu, bolehnya berapa? 2 aja. Ya, sehingga tulisannya tanpa
alif ziyadah. Jadi hamzahnya itu ja'u-nya itu tanda baca dia Ustaz. Nggih. Ya, ja'u nulisnya udah ya, terakhir ini. Tulisan akhir dari ja'u itu seperti ini. Ya, jadi ada proses berpikir dulu nulisnya kayak gitu. Dah, beres nggak ya? Sama, waba'u juga sama. Waba'u. Termasuk isim mufrad mudhof. Dzul. Ya. Dzul jalali. Dzul. Fadli, ladzu fadlin, dzul. Dzul itu tidak ada apa? Tidak ada alifnya. Nah, asallahu an ya'fuwa. Nah, ya'fuwa juga sama. An ya'fuwa, harusnya ada alifnya kan? Hilang. Oh ya. Tapi sini nggak ada. Nggak ada di sini. Ya, dia pengecualian. Dah, jadi seperti itu ya. Nah, ini juga sama, wa atau pengecualian. Sa'au kaluhum awazanuhum litarbu ini khilaf. Dan adzau ini khilaf. Ya, jadi nanti ada kaidah umum, ada kaidah khusus, ada pengecualian dari kaidah khusus, ada pengecualian dari pengecualian. ini supaya Ustazah nggak bingung ya. Saya naikkan ya. Jadi logika pertama kan ada kaidah apa? Umum. Kaidah umum. Harusnya begini. Ya kan? Kecuali begini, nanti ada khusus, kaidah khusus. Khusus di sini enggak. Karena begini-begini, ini masih kaidah loh ya. Kaidah umum, kaidah khusus. Ya. Kaidah umum begini. Tapi kalau nanti yang begini ketemu begitu menjadi khusus. Ya, setelah itu ada apa? Kecuali. Ya, pengecualian. Kecuali begini yang di sini ya. Terus yang kecuali nanti dikecualikan lagi. Pengecualian kecuali. Jadi jangan heran nanti, nggih. Kalian yang kecuali. Ya. Ustaz Hamida ada nggak Ustaz Hamida? Enggak Ada Ustaz. Ye, Ustaz Hamida pernah kan merasakan? Kenapa ya Ustaz? Yang pengecualian. Oh, nggih. Coba Ustazah terangkan gimana mengalami itu. Ini contoh kaidah napa nggih? Bentar Ustaz, belum buka buku. Ya udah nanti kalau ketemu calling ya. Ini Ustaz, anak buka Ye, Ustaz. silakan. Ye. Contoh kaidah hamzah apa ya? Kaidah hamzah itu kalau nggak salah kan ada 11 kaidah. Nggih Ustaz nggih. Ye, terus 8. ada 8, Ya, sip. 8 kaidah. Nah, alhamdulillah. Nah, habis itu ini contohnya kaidah ketiga, kalimat yang dikecualikan dari kaidah ketiga. Lain-lain. Kaidah keempat, penulisan hamzah di akhir kalimat yang beri'rab rofa dan sebelumnya alif.
Ittifaq ulama ini ditulis tanpa biduni surah. Contohnya as-sufaha'u itu hamzahnya tanpa biduni surah. Terus selain dari ittifaq ini ada 13 kalimat yang Menyelisih ada kaidah. ya, jadi dari kaidah keempat ini ada pengecualian. Itu bentuknya 13 kata. Dari 13 kata ini ada satu kata. Ini kan yang 13 ini ulama'u, terus apa? Faqala du'afa'u, syufa'a'u. Nih terus yang keberapa ini? Kaidah 13. Kaidah yang ke-13 pada kata jaza'u. Nah, ini kebagi lagi. Jadi pengkhususan yang di awal tadi itu ittifaq tanpa surah, habis itu dikhususkan lagi ke-13 ini ada bentuknya. Terus dikhususkan lagi di kata jaza'u yang bagian ke-13 itu bentuknya ditulis dengan bentuk wawu dan sesudah alif ziyadah. Ini kalau nggak jelasin yang 12 sebelumnya ini agak rancu nggak Ustaz nggih. Tapi yang ke-13 yang 12-nya itu ada yang ditulis dengan wawu, ada yang ditulis kalau nggak salah ada yang pakai wawu, ada yang pakai wawu sih rata-rata. Wawu, insyaallah wawu. Wawu semua insyaallah. Kita ada tambahan ziyadah wawunya. Tapi untuk pengecualian jaza'u di sini ada yang ini kembali ke kaidah awal kalau nggak salah. Ini yang pertama kembali ke kaidah awal ittifaq ulamanya. Terus yang kedua apa Ustaz? Jelasinnya masih muter-muter. Nggak apa-apa, Ustaz, biar pengalaman. Nanti kalau kesempatan berikutnya kan tentu lebih baik kan. Amin. Nah, dari yang ke-13 kan 12 ini pakai ziyadah bentuk wawu. Kalau ittifaq ulama di kaidah awalnya, kaidah keempat itu tanpa surah ittifaq ulama kecuali di 13 tempat. Untuk di 13 tempat ini dipakai ziyadah wawu kecuali pengkhususan lagi di kaidah ke-13. Di kaidah ke-13 ini kebagi 4 macam. Bismillah. Nah, yang keempat macam ini yang pertama penulisannya kembali ke kaidah awal. Terus yang kaidah kedua jaza'u yang ini surah Al-Hasyr contohnya ayat 17 wa kadzalika jazaa'uz zalimin itu ditulis dengan wawu. Ini kembali ke kaidah khusus yang kedua. Jadi yang kaidah pertama kaidah nomor 13 kaidah khusus nomor 13 ayat 1 itu kembali ke kaidah awal ayat kaidah 4A. Kaidah usul nomor 4. Kalau nomor 13 bagian 2 ini kembali ke kaidah khusus. Terus jadi yang kaidah khusus kan menambah wawu. Jaza'u ditulis dengan hamzahnya ditambahi wawu. Di rumahnya wawu gitu. Tapi kalau kaidah ketiganya nomor 13 ini menurut Syaikhani Imam Abu Amr sama Abu Daud ini ikhtilaf lagi. Jadi kebagi ada yang membolehkan dengan dua cara, ada yang pakai wawu, ada yang biduni surah. Terus pengkhususan yang keempat dari yang khusus tadi ini selain ittifaq ulama rosem ditulis tanpa bentuk, tapi setelah diberi tanpa bentar.
Oh, ditulis tanpa bentuk lagi, Ustaz. Yang kaidah keempat. Oke. Ini harus mutolaah lagi, Ustaz. Afan. Oke. Nah, cukup lah ya untuk menerangkan betapa Ustazah Mida sudah berjuang keras, nggih. Masya Allah ya. Yang lain bisa nangkep maksud dari ini, ada kaidah umum, ada kaidah khusus, ada kecuali, ada pengecualian kecuali. Ada pertanyaan barangkali dari Ustazah yang lain? Enggak ya, berarti lanjut. Ya, Ustaz. Nanti dicoba aja lagi, Ustaz. Oke. Coba Ustazah Mida disusun. Jadi gini, kenapa sih Rosem Usmani itu susah sekali kita belajar ke orang tertentu ya? Maksudnya orang itu suruh nerangin Rosem Usmani itu pada nggak berani gitu. Atau memang yang belajar juga sedikit ya. Dari yang belajar itu sedikit yang mau mengajarkan kembali. Ya. Nah, kita pengen mendobrak itu. Bahwa Rosem Usmani itu mudah loh gitu kan. Tapi yang bagian susah juga ada sih. Tapi ya seperti bahasa Arab loh ya. Bahasa Arab itu kan orang bilang susah. Ya, tetapi masih banyak yang masih belajar kan. Nah, kita pengen Rosem Usmani itu mudah, tapi kita juga nggak menggampangkan gitu. Nanggap maksud kami, Ustaz? Ya, Ustaz. Insya Oke. Allah. Jadi yang susah itu di hal-hal tertentu saja. Tentu. Ya, aslinya mudah gitu. Semua mudah, Ustaz, kecuali Udah pinter tuh. Udah nangkep itu saudara itu. Iya. Oke. Terakhir. Udah jam sekian ya. Saya tadi terlambat kan. Sebentar. Tadi sudah kafaru sudah ya? Ya. Tahu sudah kafaru, kita aribu sudah katabu. Sawaun. Nah, ini sawaun. Sawaun apa masalahnya? Hamzah. Hamzah. Nggih, hamzahnya kenapa? Hamzahnya tidak ada rumah. Tidak ada rumah. Kenapa dia ditulis tidak ada rumah? Coba ilmunya Ustazah keluarkan yang sudah dipelajari. Kapan hamzah ditulis tidak ada rumah? Tidak ada. Ustazah Mida tadi udah jungkir balik. Maaf, masih bulat-bulat nggak, Ustaz? Sudah awalnya enak Ustazah, awalnya enak, tapi Ustazah ketika kepreset di satu tempat langsung ngeblank kita gitu. Ditulis tambah rumah kalau ada double alif. Double alif. Oke, salah satunya terus. Mungkin sebelumnya sukun. Sebelum sukun. Berharokat sebelumnya sukun. Ya, dia berharokat sebelumnya Sukun. Nah, alif ini sukun bukan? Ya. Sukun ya, sawaun bi alif wahidah dengan ghairu surul hamzah. Ya, dan semuanya menuliskan seperti itu. Oke. Lanjut, beres ya, sawaun biduni surah hamzahnya. Lanjut. Sawaun alim a'anzartahum. Ini terakhir. Hamzah di awal. Ada hamzah yang tanpa rumah dengan hamzah yang ada rumah. Ini bacanya apa Ustaz ini? A'anzartahum atau a'anzartahum? Tergantung riwayat. Oke, mantap, Masya Allah. Oke ya, tergantung riwayatnya. Jadi dia bisa dibaca beberapa ragam, bisa tashil, bisa mat lazim, zartahum gitu kan. Oke, tapi secara tulisan sepakat dengan alif 1. Ya, jadi hamzahnya itu tanpa rumah. Ya, dan begitulah ya. Kenapa
karena orang Arab membenci dua alif ketemu. Ya kan? Nggak mungkin tulis AA, alif-alif, nun, a'ang dartahum, nggak mungkin. Ya. Dan hamzah yang nggak ada rumah, ini hamzah apa? Hamzah istifham. Istifham. Iya. Terus ada hamzah wasal nggak? Nggak ada. Sebentar nih. Coba fatakun al hamzah khina idin qabla marsumah takunu marsumah ya hamzatul asl awil qat. Ya. Jadi ini ada istilah ada hamzah asli dan hamzah qata. Wa kita istifham mawdi'an dakhalat fi hamzah istifham ala hamzatain al-ula al-qata wa tsaniya al-asl. Nah, hamzah istifham itu terbagi jadi dua. Kata Imam Abu Dawud ini ya. Kalau kita hari ini taunya apa? Hamzah wasol dan hamzah qata. Hamzah wasol tidak mungkin istifham. Hamzah istifham pasti hamzah qata. Kita kemarin udah sepakat tadi ya. Nah, ini kita masuk di hamzah ini. Nah, Imam Abu Dawud mengatakan beda ya antara hamzah asli dengan hamzah qata. Nangkep nggak kalimat saya? Saya juga bingung ini. Ini ya, ini kok hamzah asli dan hamzah atau hamzah qata. Ya, berarti hamzah asli adalah hamzah apa? Hamzah qata. Nah, hamzah istifham waqad ata fi kitab az-zawjah min istifham mawdi'an. Dalam Al-Quran ada istifham. Dua tempat dakhalat fi hamzatul istifham ala hamzatain. Al-ula al-qata wa tsani al-asli. Wajtama fi salatu alifat. Ya. Nah, ini yang kita kemarin bahas tentang adanya tiga hamzah ketemu. Ya. Tiga hamzah ketemu. Amantum. Ada Itu di ada yang kelas ikut sebelah kayaknya Ustaz. kenapa? Di kelas sebelah. Oh iya, di kelas sebelah yang sampai hot pop itu kata saya Ya, ya. ya. Iya. Jadi namanya ngajar itu kan harus pakai berbagai jurus ya. Kalau muridnya seru ya kita ajak seru ya. Kalau muridnya anteng ya kita anteng gitu ya. Jadi semua ya kita sambil mencoba. Oh ternyata bahaya juga kalau model begini ya kita pelajaran ya. Jadi ngajar itu sejatinya bukan sekedar memberi ilmu, tapi belajar dari peserta gitu. Kok jadi ke sana sih? Di sini kelas lawak. Nah, kembali ya, hamzah istifham pasti hamzah qata. Ya. Tapi dia nggak ada rumah, Ustaz. Selama ini saya taunya hamzah asliyah itu hamzahnya nggak ada rumah. Salah ya, Ustaz? Hamzah asliyah itu bisa beberapa keadaan, bisa ada rumah dan bisa tidak ada rumah. Jadi kita melihatnya dari makanya kita lagi telusuri ini, Ustaz. oh, Ya. Sawur lagi. Coba kita, ini membahas angdar tahum, tapi pembahasannya sampai kemana? Hamzah asli. Berarti ini kita sepakati dulu nih. Hamzah asli itu sama dengan hamzah qata. Beres sudah? Oke, baik Ustaz. Ya, tidak ada perbedaan ya. Baik ya. Oke, lanjut. Jadi Ustaz nanti, Ustaz, saya hamzah asli itu adalah yang nggak ada rumahnya. Kita jadi nggak sepakat lagi kan? Iya, baik Ustaz. Kita sepakati dulu Ya. bahwa hamzah asli adalah hamzah qata. Dah. Hamzah istifham adalah hamzah Qata. qata.
Tapi dia hamzah asli bukan? Asli. Bukan. Kalau menurut Abu Dawud bukan, Bu Desi. Nggih. Oke, bukan asli. Oke, baik Ustaz. Nah, berarti kalau hamzah kotok yang bukan asli itu apa? Itu kan gitu kan. Hamzah kotok yang istifham. Saya kemarin mikirnya gini, hamzah kotok itu atau hamzah asli itu hamzah yang menjadi akar kata. Hamzah Oh, baik Ustaz. Oke. Ya. Kalau hamzah istifham itu kan bukan akar kata. Oke, baik Ustaz. Oke. Ya. Jadi Imam Abu Dawud di sini menerangkan di sini ada hamzah istifham dan hamzah asli gitu. Nah, hamzah istifham adalah hamzah kotok, hamzah asli juga hamzah kotok, tetapi juga nanti ada kemungkinan ini angdar tahun ya, angdar tahun di sini ada hamzah istifham dan hamzah asli. Ya, kedua-duanya hamzah kotok. Ya kan? Nah, beliau kemudian menerangkan di sini ada 3 alif itu bisa ketemu. Ya, di kalimat apa? A'amintum atau a'amangtum atau amangtum. Yang kemarin dibahas di sebelah itu. Ya, dan orang Arab buru-buru 3 hamzah. Buru-buru ya 2 hamzah aja orang Arab nggak suka, 2 alif nggak suka. Ya, makanya mungkin nggak ketemu 3 hamzah dalam satu waktu. Jawabannya mungkin di awal bisa, tetapi ya asli hakikatnya ada, tetapi karena orang Arab tidak suka dengan pertemuan 3 hamzah, maka selalu terjadi apa? Perubahan. Ya. Makanya orang Arab itu punya 7 jurus menghadapi hamzah. Apa saja Ustaz? Hadaf, Ibdal, ibdal, terus apa tashil, tafil. terus dimasuk. Ziyadah masuk ya Ustaz? Kita tulis ini. Kemarin udah nulis. Ada Ustaz. Ini selalu ya. 5 Ustaz. Nah, ada berapa? Ada 6. Hadaf 7. 7. Ya yang kemarin 6. Ini hamzah. Enggak 7 jurus orang Arab menghadapi hamzah. Ustaz Hamidah ini berkali-kali saya tanya juga ini. Yuk, 1. Ibdal. Oke, terus. Tashil. Terus. Idkhol. Terus Idkhol. Terus? Call friend. Kirain call friend itu strategi apa lagi gitu. Dipanjangkan itu termasuk nggak Ustaz? Dipanjangkan itu Jadikan apa? mat gitu. Idkhol kan memanjangkan Ustaz. Oh, idkhol itu maksudnya. Duh. Ngomong-ngomong Ustazah menyebutkan ini tahu artinya semua kan? Kecuali yang idkhol yang saya nggak ngerti Ustaz. Oh. Tapi belum paham. Ustaz Hamidah tuh di calling friend tuh. Oh. Tahqiq Ustaz. Ah, Itu tahqiq. Imam Hafiz. Ya Allah. Hadaf sudah. Terus? Ibdal sudah. Tashil sudah. Saktah. Oh iya. Saktah imam siapa yang sering saktah? Imam Hamzah. Imam Hamzah. Ya, fill out beliau saktah di situ. Terakhir. Nakal. Nah, ini semua Ustazah paham ya? Artinya semua kan? Insya Allah Ustaz. Yang lain? Ustaz Alia, di sini ada siapa sih? Ustazah Dia? Kalau nggak tahu cari sendiri nggak?
Baik, Ustaz. Oke, cari ini ya 7 jurus orang Arab menghadapi hamzah. Ya, hadzaf itu apa, ibdal itu apa, tasil itu apa, idghal itu apa, tahqiq apa, sakta apa, naql itu apa, beserta contoh. Ya, contoh Imam Qiraat menerapkan ini dalam kalimat ini bacanya begini gitu. Ini penting ya untuk belajar Quran ya supaya nggak asing dengan ini ya. Yang paling sedikit masalah-masalah ini adalah Imam Hafs Thoriq Syatibiyah. Udah clear. Tadi sampai mana tadi kok bisa ke situ? Amangtum baik. Nanti besok kita bahas deh Amangtum ya, pertemuan 3 hamzah ini hot pop ini. Oke, kita tutup dulu. Ada lagi pertanyaan sebelum diakhiri? Itu rekamannya jangan lupa di-share katanya Ustaz Zafari nggak bisa hadir hari ini. Oh, enggak. Siap, tuh panitia. Nanti dikulik aja panitianya, dikulik. Baik ya, jadi udah nggak ada masalah ya antara hamzah qatha, hamzah asli, hamzah istifham, hamzah wasol, hamzah apa. Temukan nanti istilah-istilah hamzah tuh. Hamzah. Ya. Pokoknya Boleh semua. nanya? Silakan. Yang perbedaan tadi imam siapa yang masalah hamzah tadi Ustaz, yang nggak dianggap hamzah kotok tadi Ustaz. Imam Abu Dawud kenapa? Itu maksudnya gimana Ustaz? Perbedaannya tuh maksudnya kenapa gitu Ustaz? Ini nanyanya juga nanya apa? Oh, ini mungkin Ustaz. Gimana? Ustaz itu menanyakan Imam Abu Daud kalau nggak salah tadi ya, itu tidak memasukkan hamzah apa tadi sekilas tadi gitu Ustaz. Jadi kan berarti Imam Abu Daud sama Imam Imam Abu Daud sama imam satunya nggak sama pendapatnya gitu, maksudnya tuh kenapa gitu Ustaz? Bagian apanya? Ustaz Amri coba menerangkan apa coba yang ditangkap? Ya, jadi kalau menurut Imam Abu Dawud itu hamzah qatha itu ada 2 macam. Jadi beliau membedakan antara hamzah asli dengan hamzah istifham. Gitu. Kalau keduanya itu kan hamzah qatha tapi beda gitu. Kalau hamzah asli itu hamzah yang merupakan akar kata, sedangkan hamzah istifham itu kayak tambahan gitu untuk menanyakan sesuatu, bukan asli. Gitu, gini, saya ralat. Jadi di sini tidak ada kaitan antara Imam Abu Dawud dan Imam Abu Amr Ad-Dani. Jadi di sini Imam Abu Dawud sedang menerangkan apa itu hamzah. Ya, dan beliau punya beberapa istilah atau ungkapan dalam menerangkan hamzah ini. Ya, beliau terkadang menyebut hamzah asli, terkadang menyebut hamzah qatha, ya, terkadang menyebut hamzah istifham, ya, ada lagi hamzah wasol. Nah, istilah-istilah ini kita harus paham apa maksud beliau gitu. Sampai sini nangkep? Iya. Enggak Ustaz. Terus kalau Ustadz berarti bedanya Imam Abu Dawud dengan Abu Amr Ad-Dani apa? Nggak ada beda, ini hanya ungkapan saja karena Imam Abu Dawud juga berguru kepada Imam Ad-Dani ya. Dan hamzah-hamzah ini kita harus mendefinisikannya itu pas gitu. Ya, detailnya seperti apa besok BI praktek. Dan saya nanya. Silakan. Tapi selesaikan dulu, Ustaz. Sudah selesai. Memang nggak boleh selesai nih. Kalau selesai besok baru mudah-mudahan hamzah ini biar clear. Yang Al-Baqarah ayat 1 sampai 24 itu nggak ada rasamnya sama antara mushaf Timur Tengah dengan mushaf standar Indonesia ya Ustaz ya? Ada. Yang
Tidak ada apa, Ustazah? Tidak ada apa? Rosamnya tidak ada yang beda. Secara rosem? Ya, Ada lah. ada ya. Oke. Hamzahnya itu termasuk yang berbeda, Ustaz? Nah, itu yang harus kita bahas besok. Katanya Hamzah itu tanda baca. Saya salah. Hamzahnya nanti apakah diwujudkan rumahnya apa? Itu yang harus diteliti lagi. Oke. Yang saya ketemu itu yang Hamzah dengan yang tuyanihim, dengan ada yang kalau yang mushaf Indonesia ada alifnya, kalau yang mushaf Timur Tengah diganti dengan alif tanda baca. Ya seringnya itu saja. Betul. Oke, baik Ustaz. Ya. Jadi Imam Abu Amr Ad-Dani dengan Imam Abu Dawud ya yang diwujudkan dalam bentuk mushaf Indonesia itu Imam Abu Amr Ad-Dani, mushaf Timur Tengah adalah Imam Abu Dawud. Itu rata-rata perbedaannya hanya antara isbat alif dan hadzaf alif. Oke, baik Ustaz. Ya, nanti kita jadi tahu masalah yang sering dibahas itu sebenarnya cuma alif doang. Kalau mau bahasa gampangnya gitu ya. Oh, ternyata alif-alifan ini masalahnya gitu. Sedangkan rosem yang lain nggak banyak beda. Yeah. Sementara gitu? Iya, Ustaz. Nggih, cukup nggih. Baik, udah menemukan ya yang sudah ngulik-ngulik menemukan apa gitu seru ya. Jadi bingung apa itu tanyakan aja nah masalah nanti nggih. Ya, yang nggak nanya ini yang saya bingung. Ustazah Diah nih nggak nanya ini saya yang bingung ini. Ini Ustazah nih sudah melakukan apa? Ustazah Mida juga kayaknya sibuk. Mau sambil ngomong Ustaz. Oh, nggih, wajar. Tapi Ustazah bisa nangkep nggih kalimatnya nggih. Mudah-mudahan ngikutin tetap bisa. Apa Ustaz? Berisik suaranya. Nggih. Tapi Ustazah walaupun disambik itu bisa nangkep nggak? Nangkep dikit-dikit Ustaz. Nanti Ya. insyaallah. Ada rekamannya kan? Kalau misalnya mana yang belum jelas bisa diulang rekamannya, bisa nanya ke teman, ya, bisa juga ditanyakan di pertemuan berikutnya. Gitu nggih. Jadi belajarnya terus berkesinambungan ya insyaallah taala. Nah, Ustaz insyaallah. Baik. Ada lagi Ustazah sebelum diakhiri? Cukup? Cukup. Sementara. Oke, kalau tidak ada kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.